dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Perkenalkan, saya Nira Regina, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini siapa anak ibu yang tidak hadir? Risma, Bu. Risma. Apa kabarnya Risma? Sakit, Bu. Mari kita doakan semoga Risma cepat sembuh agar bisa kembali berkumpul dengan kita di sekolah ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh temannya yang datang paling awal. Siapa anak ibu yang datang paling awal? Rizky. Tolong dipimpin Rizky. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Membuka rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang lagi berdiri? Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional tadi bisa menunjukkan rasa nasionalisme kita dan menambah semangat anak-anak ibu dalam belajar pada siang ini. Nah, coba dulu geser Lela, selanjutnya Lela. Ini geser bagi kita sejarah. Ikut kita lagi makanannya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Coba Lela. Tentang teks non-fiksi. Siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Nah, silakan. Iya, tentang teks yang menceritakan kejadian sebenarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 yaitu komponen ekosistem, yaitu pada pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati PTT, nanti Ananda bisa menelaah informasi penting pada teks non-fiksi. Yang kedua, dengan mengamati video, nanti Ananda bisa menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi, nanti Ananda bisa menentukan informasi penting pada teks non-fiksi. Nah, kemudian nanti dengan mengamati video, Ananda mampu menelaah golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian dengan mengamati PTT, nanti Ananda bisa menganalisis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, coba tepuk semangat dulu. Biar lebih semangat, tepuk semangat. Semangat.
si Made dan si Beni. Coba Ananda pahami dulu. Kira-kira apa gambarnya? Dah? Udah nampak gambarnya? Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan sama Ibu? Apa masalah gambarnya? Gambar kucing. Iya, bagus. Siapa lagi? Coba ikut. Iya, gambar kucing sakit dan kucing sedang berjalan. Bagus. Siapa lagi? Nah, Kucing mati tulang dirawat. kucing mati. Kemudian apa lagi? Dan kucing ini sehat. Iya, kucing Beni sehat. Pintar. Tepuk tangan ke temannya. Iya, yang disampaikan temannya tadi benar. Nah, tapi yang lebih benarnya, kucing si Made kelihatannya seperti apa? Kucing Beni sehat. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kucingnya mati? Kurang dirawat dan kurang dikasih makan. Iya, bagus. Kurang dirawat dan kurang dikasih makan. Apa lagi? Nah, Lalu tidak dijaga. oh, tidak dijaga. Jadi kucingnya pergi kemana-mana, pergi ke jalan ya. Iya, bagus, benar. Jadi inilah penyebabnya mengapa kucing si Made seperti ini. Nah, si Made dia ingin juga merawat kucing seperti kucing si Beni ini. Dia juga ingin memelihara kucing. Nah, tapi dia tidak tahu caranya. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Supaya dia bisa kucingnya seperti kucing si Beni. Caranya kepada Beni, boleh? Bagaimana cara merawat kucing? Anak-anak ibu pernah merawat kucing? Kira-kira bagaimana cara merawatnya? Dikasih mandikan. Kucing dimandikan? Ya boleh. Nah, diberikan makan, dikasih makan dengan teratur. Apa lagi? Dirawat dengan benar. Iya, bagus, dirawat dengan benar ya. Jadi supaya kucingnya sehat harus kita rawat dengan benar. Nah, harus kita tahu bagaimana tata cara merawat hewan yang benar. Nah, dari mana bisa kita dapatkan informasi cara-cara merawat kucing ini? Nah, itu tadi dari teks non-fiksi. Nah, dari teks yang sebenarnya, dari fakta. Nah, berikut kita lihat percakapan antara si Beni dan siapa namanya tadi? Bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menemukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem. Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saatnya yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Dari percakapan tadi, ada berapa sih ekosistem yang ada di dunia ini? Nah, pejabat itu, mari kita cari informasinya melalui paragraf yang akan Ibu bacakan berikut. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem
menyampaikan informasi penting apa yang terdapat dalam teks non fiksi tadi? Iya, coba Ekosistem. tentang Ekosistem. iya, tentang ekosistem. Ada berapa ekosistemnya tadi? Dua. Apa saja? Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Iya, bagus. Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada lagi enggak informasi pentingnya tadi? Ayo. Nah, ekosistem buatan. Iya, bagus, tentang ekosistem buatan. Apa saja ekosistem buatannya, Laila? Sawah dan bendungan. Iya, sawah dan bendungan. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan teks non fiksi. Nah, jadi ada informasi pentingnya. Nah, jadi si Made tadi dan si Beni dia ingin merawat kucing. Nah, dari mana dia dapat cara merawat kucing? Tata caranya dari membaca teks non fiksi. Apa tadi teks non fiksi? Kejadian sebenarnya. Nah, sudah paham Anda tentang cara mencari informasi penting? Sudah paham? Sudah. Sekarang silakan duduk berkelompok. Berhitung dari Zaki. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Iya, silakan duduk berdasarkan nomor urutnya. Ya. Kelompok 1. Nah, Ibu kasih nama kelompoknya kelompok Elang. Anggotanya adalah Ibu, Torres, Iqbal, Suci, dan Tasya. Kemudian yang kedua adalah kelompok Merpati. Kelompok 3 kita beri nama kelompok Bangau. Anggotanya adalah Rizky, Revan, Natasha, dan Dara. Nama kelompok Merah. Anggotanya adalah Bayu, Zaki, Citra, dan Laila. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan TKG yang Ibu bagikan ini. Ini dulu langkah-langkahnya. Baca dulu teksnya. Nah, baca dulu bersama-sama. Nah, kemudian tentukan apa katanya tadi? Informasi penting. Baca ini. Ini paragraf 1. Baca bersama-sama. Nah, yang informasi pentingnya nanti tuliskan di sini. Nah, penting. Ya. Ya, coba dicek lagi mana tahu ada yang tertinggal sambil menunggu temannya. Ya, siap Bu? Siap. Iya, simpan dulu ya. Tadi di LKPD ada informasi penting yang terdapat di dalam teks non fiksi. Salah satunya apa tadi? Adalah di dalam apa tadi informasinya pentingnya tentang hewan. Iya, hewan adalah salah satu komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Ada berapa sumber makanan hewan tadi di sana? 3. Apa-apa saja? Herbivora. Nah, sekarang coba lihat ke depan videonya. Apa yang dikatakan dengan hewan tersebut?
yang bisa menyampaikannya? Apa yang dilihat tadi? Ya. Kambing, apa lagi? Zebra, apa lagi? Komodo, monyet. Iya, jenis hewan dan makanan. Bagus. Apa saja makanan hewan yang anak ibu lihat tadi? Jagung. Apa namanya, nak? Jagung. Kotak. Daging. Tadi ada hewan pemakan daging katanya. Ada tadi jagung. Ada tadi rumput. Nah, jadi itu adalah jenis makanan ya. Sekarang tadi juga anak ibu sudah lihat hewan-hewan apa saja yang memakan seperti itu. Contohnya tadi rumput. Hewan apa itu? Zebra. Apa lagi? Rusa. Kambing. Zebra. Kemudian ada tadi hewan yang jagung. Nah, apa yang makan jagung? Merpati. Iya. Kemudian apa lagi? Memakan daging. Hewan apa tadi yang makan daging? Nah, hewan-hewan seperti itulah nanti yang dikatakan dengan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini adalah golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa yang pertama? Herbivora. Kedua? Ketiga, omnivora. Sekarang kita lihat. Nah, apa yang dikatakan dengan hewan herbivora? Hewan yang memakan tumbuhan. Apa sumber makanannya itu berasal dari tumbuhan. Apa tumbuhan contohnya tadi? Yang anak ibu lihat tadi? Pisang. Wortel. Rumput. Apa lagi? Jagung. Iya, itu adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan yang memakan makanan seperti itu dinamakan hewan herbivora. Apa namanya, nak? Herbivora. Nah, yang kedua, hewan apa lagi? Hewan pemakan daging. Tadi ada di video? Ada. Nah, apa contoh hewannya? Singa. Macan kutu. Nah, hewan-hewan seperti ini dinamakan hewan karnivora. Kemudian yang ketiga, ada tadi yang memakan tumbuhan. Kemudian apa lagi? Yang memakan hewan kecil. Contohnya tadi bebek. Lagi hewan ini dinamakan dengan hewan karnivora. Nah, karena dia memakan tumbuhan, kemudian juga memakan hewan lain. Nah, jadi dinamakan dengan hewan omnivora. Nah, jadi ada berapa macam penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? 3. 1. Karnivora. 2. Karnivora. 3. Omnivora. Sudah paham, nak? Sudah. Ada yang mau bertanya? Apa itu ekosistem? Oh iya, ikut apa ekosistem. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ikut? Tadi hewan itu ada dalam sebuah ekosistem. Sekarang dia bertanya apa itu ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Nah, coba Laila. Ekosistem adalah interaksi hewan serta lingkungan antara makhluk hidup dan benda mati. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Laila. Jadi yang ekosistem itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, apa saja contohnya makhluk hidup dalam ekosistem itu? Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, sudah paham ya? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ada lagi apa sih? Silakan. Kenapa hewan itu berbeda-beda makanannya? Iya.
Kenapa hewan itu berbeda-beda makanannya? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Coba. Tadi ada gajah, ada sapi, dia memakan rumput. Kenapa dia tidak memakan daging sama dengan singa? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Pertanyaan suci. Lihat, coba lagi. Karena sesuai dengan susunan giginya. Iya, bagus. Sesuai dengan susunan giginya. Iya. Nah, jadi penggolongan makanan hewan itu berdasarkan bentuk susunan giginya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Yang pertama tadi ada namanya hewan herbivora. Nah, bentuk giginya itu berbeda dengan hewan karnivora, berbeda dengan hewan omnivora. Nah, kalau kita lihat apa bedanya dari yang tiga ini? Coba. Gigi atas. Nah, gigi atas. Kalau karnivora bagaimana bentuk giginya? Tajam, pakai taring. Nah, karena fungsinya adalah untuk mengoyak daging. Nah, ini dia bentuk giginya. Kalau herbivora nampak? Nampak? Nah, bagaimana bentuknya rapi? Ya. Ya, yang ada hanya gigi seri dan geraham yang fungsinya adalah untuk memotong rumput. Nah, kemudian ada omnivora. Ya, Anda mengerti, Cik? Ada lagi yang mau? Sudah paham, nak? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sudah mengerti? Nah, kalau sudah, coba sekarang kerjakan LKPD 2-nya. Siap. Banget. Siap. Merah. Siap. Ya, siap. Coba kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, alhamdulillah masih semangat. Nah, sekarang siapa kelompoknya yang mau menampilkan ke depan? Coba kelompoknya. Nama kelompok kami kelompok yang anggota kami Iqbal, Torres, Iqbal, Tasya, Suci. Kami akan membacakan LKPD 2. Ayam, jenis makanan, cacing dan tumbuhan. Kelompok hewan omnivora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang disampaikan temannya tadi, sudah betul atau belum? Betul. Tadi hewan apa saja yang disebutkannya? Ayam, bebek, sapi, monyet. Kelompok elang. Nah, sekarang siapa lagi? Iya, coba kelompok merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya nanti akan dinilai. Silakan anak ibu duduk di tempat duduknya masing-masing. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang. Iya,
silakan duduk kembali. Nah, sudah semangat? Sudah semangat karena nah, dari pembelajaran kita tadi, anak-anak ibu sudah paham? Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkannya apa pelajaran kita tadi? Coba Laila. Tentang ekosistem alami dan ekosistem makan. Iya, tentang ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sekarang siapa lagi yang bisa menyimpulkan Penggolongan hewan. tentang penggolongan hewan? Siapa yang bisa menyampaikan apa saja penggolongan? Herbivora. Iya, apa lagi? Karnivora. Iya, pintar. Herbivora, Karnivora. Omnivora. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi nanti supaya lebih paham nanti diulang-ulang. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya Nanda, coba kerjakan lagi soal evaluasi yang akan dibagikan ini. Tulis namanya. Siap? Siap. Ya, silakan kumpulkan yang sudah siap. Pelajaran kita tadi, apakah anak-anak memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Paham? Apakah anak-anak Ibu senang belajar hari ini? Senang. Dari bagian mananya anak-anak Ibu senang? Alhamdulillah, untuk kedepannya akan kita pertahankan pembelajaran seperti ini agar pembelajaran kita lebih baik lagi. Kalau dari anak-anak Ibu tadi juga sudah bagus pembelajarannya, sudah mandiri, sudah bisa belajar kelompok, tapi ada sedikit dalam menanggapi temanya presentasi. Nah, besok lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, supaya pembelajaran kita lebih baik. Hari ini ulang pelajaran kita. Jangan lupa ulang di rumah apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk menutupnya kita tutup kembali dengan berdoa. Coba Rizky. Terus siap. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau